Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, malam ini Allah memberikan kepada kita hidayah, ma'unah, kekuatan untuk kita menjalankan ibadah sebagai seorang hamba. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, tilawah kita, sedekah dan amal-amal salih kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan kami sampaikan pesan-pesan untuk para pelajar, para pencari ilmu, anak-anakku para santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya husnudzan dalam hal mencari ilmu. Betapa pentingnya berprasangka baik kepada guru, kepada ustaz, dalam hal penguatan, membantu kita ketika kita menjadi talibul ilm, menjadi para pencari penuntut ilmu. Terlihat bagaimana kemudian kisah dalam surat Al-Kahfi ini bertepatan juga dengan malam Jumat pada ayat 65 setelah Allah bercerita tentang bagaimana pencarian ilmu, kisah dua sosok yang ditampilkan oleh Allah, Nabi Musa dan gurunya Nabi Khidir. Betapa kemudian perjalanan pencarian ilmu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dihadapkan pada hal-hal atau fenomena-fenomena baru, kejadian-kejadian yang khariqal adah, di luar kebiasaan yang biasa didapatkan, ditemukan atau dihadapi oleh seorang yang bernama Musa sebagai murid. Sudah yang dirahmati Allah, para santri anak-anakku yang berbahagia, namun yang perlu dicatat adalah bagaimana kemudian Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan tentang pentingnya prasangka baik kepada guru, kepada mursyid, kepada murabbinya, sehingga dengan husnudzan tadi Allah subhanahu wa ta'ala menghantarkan pada kesuksesan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Sudah yang dirahmati Allah, kemudian Nabi Musa dengan muridnya, dengan temannya, mendapati seorang hamba dari hamba-hamba pilihan Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada seorang hamba ini, rahmat darinya, dari sisinya. Kemudian Allah mengajarkan kepada hamba ini, hamba pilihan ini, min ladunna ilma, dari sisi Allah berupa pengetahuan, berupa ilmu.
Maka pada saat itu di ayat 66 Nabi Musa memohon ya, meminta izin ya, agar dapat mengikuti hamba ini untuk banyak belajar kepadanya, agar dalam perjalanannya seorang hamba ini, sang guru ini kemudian rela ya, mengajarkan ilmu ya, berupa petunjuk dan bimbingan kepada Musa. Ada syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh para talib, para santri, para murid, para pencari ilmu, bahwa dalam mencari ilmu ya, syarat yang harus dipenuhi adalah akhlak sabar ya. Kemudian untuk tidak tergesa-gesa ya. Sabar di sini bisa dimaknai dengan kesabaran dalam menanti dan menunggu penjelasan-penjelasan dari seorang guru ataupun muallim, murabbi. Tidak tergesa-gesa untuk kemudian ingin tahu ya, tidak tergesa-gesa kemudian agar diberitahu dengan segera ya. Tapi bagaimana seorang murid, seorang santri, seorang pelajar kemudian menunggu ya, dengan sabar terhadap takbir, penjelasan-penjelasan ya, yang disampaikan oleh seorang guru. Sudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian betapa pentingnya seorang pelajar wala asilaka amra. Setelah kesabaran tentunya sabar ya, untuk mendengarkan, menyimak, mendapatkan ilmu, sabar mencatat ya. Kemudian untuk tidak bermaksiat ya, dalam perjalanannya dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Syafi'i termasuk yang mengatakan bahwa istibarah itu memang syarat mencari ilmu. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu adalah cahaya Allah, ya, petunjuk Allah, ya, rasyada, ya, rusdan minallah. Karena itu petunjuk itu oleh Allah tidak diberikan kepada pelaku-pelaku maksiat yang berlumuran dosa. Sudah yang dirahmati Allah, maka pelajaran penting lainnya adalah ya, betapa pentingnya ya profil seorang guru, sehingga di ayat ke-65 ini memilih pentingnya memilih guru yang dekat dengan Allah, pentingnya memilih guru yang memiliki kasih sayang ya, karakter penuh rahmah ya. Seorang guru yang memiliki kasih sayang terhadap muridnya, terhadap mutarabbinya, muta'allimnya ya. Nah, ini penting. Kemudian guru yang memiliki kafaah, keilmuan yang betul-betul dihiasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut milladunna ilma. Jadi ilmunya memang sumber dari Allah. Ya, karena itu sering dikatakan ilmu ladunni yang dimiliki oleh Khidir ya kan. Artinya memang kedekatan dengan Tuhannya melahirkan kecakapan dalam ilmu, dan ilmu itu menghantarkan pada ketakwaan kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah ya, maka Allah akan membimbing dia untuk mengetahui ya, rahasia-rahasia di balik ilmu, rahasia-rahasia di balik ayat-ayat Allah, rahasia di balik Al-Quran, rahasia di balik hadis, dan seterusnya. Hikmah-hikmah. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga terkait dengan apa yang kami sampaikan di awal, bahwa seorang santri harus memiliki husnudzan ya. Prasangka yang baik terhadap apapun yang dilakukan oleh sang guru. Terbukti bahwa Khidir ya, melakukan pada perjalanan ketika fantalaqa ya, terus bergerak pencari ilmu itu harus bergerak aktif ya. Maka kemudian idza raqiba fis safinati kharaqaha, ketika sampai pada safinah ya, kapal ya, perahu, kemudian kharaqaha ya kan, dilubangi ya, dicatati, kemudian dilubangi perahu itu. Qala kharaqtaha, sebagai seorang yang refleks Nabi Musa ya kan,
seorang murid ini kemudian refleks, loh kenapa kok dilubangi, kenapa kok dirusak, kan ini kan bahaya, bisa tenggelam, ya kan. Nah kemudian ini ketergesa-gesaan seorang murid untuk tidak sabar ya, menunggu bahwa ada rahasia-rahasia, pelajaran-pelajaran hikmah ya, yang ingin disampaikan oleh seorang guru. Karena itu berprasangka baik ini kemudian menjadi syarat ya, bekal bagi para pelajar untuk sampai pada pemahaman yang baik. Nah ini juga disampaikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan ya. Betapa ketika beliau di Langgar Kidul Ahmad Dahlan itu menuai ya, banyak protes ya, dari masyarakat pada waktu itu, dari abdi dalem ya, dari para penghulu pada waktu, dari penghulu ya masjid besar pada waktu itu kan. Dan tidak sedikit yang mengatakan ini kiai kafir dan sebagainya, karena ajaran-ajaran yang dibawanya adalah terinspirasi dari Jamaluddin Al-Afghani, terinspirasi dari Muhammad Abduh dengan gerakan tajdidnya yang membawa pembaharuan ya, sehingga sematan kemudian julukan-julukan dan yang disematkan kepada Ki Haji Ahmad Dahlan di awal-awal dakwah beliau luar biasa, sehingga Langgar Kidulnya berapa kali mengalami pengerusakan ya. Pada titik klimaksnya seorang murid ya, dekat Ki Haji Ahmad Dahlan kemudian mengatakan, "Kiai, kenapa Anda harus bergabung dengan kelompok priai abangan ya kan, dengan Londo, dengan Belanda ya, di mana mereka selalu mencaci maki, merendahkan agama kita?" Apa kata Kiai Ahmad Dahlan singkat kepada murid ya, terbaiknya itu ya, yang sudah tidak kuat ya, sang murid ini kemudian sudah nggak tahan yang ingin menyampaikan protes itu sejak lama ya, karena melihat ke perhelatan Ki Haji Ahmad Dahlan ya, bergabung dengan Budi Utomo, bergabung dengan kaum priai, itu kemudian menimbulkan tanda tanya ya, kenapa Pak Kiai harus bekerjasama dengan mereka, bukankah mereka selalu merendahkan agama kita gitu. Apa kata Ki Haji Ahmad Dahlan? Kalau kamu masih ingin mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, maka berprasangka baiklah. Kalau kamu ingin terus menuntut ilmu, maka husnul dzanlah, berprasangka baiklah. Sudah dirahmati Allah, maka pada perjalanan dakwah Ki Haji Ahmad Dahlan kemudian ya, setelah diterima di kota Yogyakarta ya, apa yang terjadi kemudian? Jadi gebrakan dakwah beliau diterima oleh masyarakat, ya, diterima oleh kaum priai, kemudian mampu merubah tatanan yang sebelumnya belum mengenal tentang pendidikan. Kemudian Masya Allah ya, beliau dakwah dan pendidikannya, gerakan sosialnya diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apa yang terjadi? Murid-murid, masyarakat yang sebelumnya ya berpikir negatif tentang gerakan Ki Haji Ahmad Dahlan, berbalik 180 derajat, kemudian balik pasang badan untuk membela ya, sekuat tenaga lahir dan batin ya, jiwa dan raga mereka pertaruhkan untuk membantu memperjuangkan gerakan yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah ini penting untuk kita renungkan, bagaimana kemudian juga kita bawa pada surat Al-Kahfi, bagaimana kemudian Nabi Khidir mendidik seorang santri yang bernama Musa alaihissalam menjadi orang yang memiliki pandangan ataupun positif, prasangka yang baik terhadap apa yang dilakukan oleh sang guru. Kalau masih mau belajar, kalau masih ingin mendapatkan ilmu, maka prasangka yang baik itu harus ditunjukkan oleh seorang talibul ilm. Demikian tadabbur ayat di surat Al-Kahfi ayat 65
hingga terakhir ya 82 terkait dengan ini menceritakan tentang fenomena peristiwa-peristiwa di luar ya, di luar duga, di luar pengetahuan seorang murid yang bernama Musa pada tindakan-tindakan aksi ya, yang dilakukan oleh sang guru. Nah, pada akhirnya beliau Nabi Khidir kemudian menjelaskan tentang takwil ya, mentakwil, menjelaskan apa yang selama ini dilakukannya ya. Qala hadza firaqu baini wa bainika sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Jadi guru yang baik ya adalah guru yang mampu menjelaskan sejelas-jelasnya tentang fenomena-fenomena yang telah dilalui bersama, tentang pelajaran-pelajaran yang sudah diajari bersama, sehingga sang murid pada akhirnya tidak mendapatkan menemukan kebimbangan dan kebingungan dalam satu ilmu atau pengetahuan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma faqihna bihadzal din. Ya Allah, berikan kefaqihan dan pemahaman terhadap ilmu agama ini. Faqihna bil Quran wa bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Salam Syawal, peningkatan ibadah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, Idul Fitri diterima oleh Allah, dan kita jumpa kembali insyaallah dengan mengikutinya dengan puasa 6 hari Syawal, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah. Kemudian kita cas kembali ya pada Idul Adha, Dzul Hijjah nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.